Tapi gue dengar suara itu lagi, ini lebih berat, lebih panjang. Dari situ gue langsung gue langsung gemeteran, gue langsung merinding semuanya. Udah, gue langsung selesaiin bang. Gue selesaiin, kalau gue buang, gue cebok, gue pakai tangan lagi, gue cabut keluar. Yang gue bikin gue aneh gitu, pintu yang ada di sebelah gue lihat tuh melompong dan nggak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Obay Bapela, yang pastinya masih di channel yang sama, channel yang selalu menampilkan ataupun menayangkan cerita-cerita tentang seputar pendakian. Nah, di video gue kali ini lagi-lagi gue nggak cerita sendiri nih sob, tapi ditemenin sama salah satu narasumber gue. Mungkin sebagian teman-teman udah banyak nih yang kenal ya, karena emang udah lagi viral juga sih ya narasumber gua kali ini. Oke, nggak pakai lama-lama, langsung aja kita sapa orangnya sob. Halo Bang Lukas. Halo Bang Obay. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Thank you Bang Lukas udah mau gabung nih di channel gua Bang ya. Ya siap Bang. Narasumber gua kali ini namanya Bang Lukas nih sob. Gue yakin nih banyak nih udah teman-teman yang kenal nih sama Bang Lukas ini. Dan Bang Lukas ini kebetulan ya, dia salah satu konten kreator juga nih sob. Kira-kira apa nih Bang Lukas nama channelnya Bang? Nama channel gue sama kayak nama gue Bang, Lukas Priyatno. Oh, Lukas Priyatno. Nah itu sob ya, nama channelnya Lukas Priyatno. Mungkin teman-teman bisa intip-intip tuh di channelnya Bang Lukas tuh. Nah, dia salah satu konten kreator juga. Itu yang berceritakan tentang apa tuh Bang konten? Di konten gue menarasikan sebuah cerita yang udah pernah gue tulis sama cerita yang dapat dari kiriman orang sih. Kira-kira lu mau cerita di pendakian mana nih Bang? Kali ini gue paling mau bawain cerita gue yang gue muncak ke Gunung Cermai tahun 2020 Bang. Gunung Cermai tahun 2020? Ya. Berarti udah 3 tahunan Bang ya? Iya benar. Lu ngalamin kejadian apa tuh Bang waktu di pendakian Cermai lu itu Bang? Lagi gue tutup ke Cermai, gue pada saat gue ngelewatin ada namanya jalur waktu itu gue lewat Palutungan, terus ada jalur yang namanya itu Kalimati Bang. Nah di Kalimati ini gue ngelihat, yang gue lihat secara langsung sih dia kayak seorang petapa sih. Cuman gue nggak tahu deh itu petapa bener atau tidak ya, tapi yang gue lihat ya kayak gitu. Dan juga pada saat gue di Gua Walet, gue ngelihat pendaki lain tapi bukan teman-teman gue, dan itu gue tahu itu bukan teman-teman gue yang ada di sana. Jadi pendaki lain yang tanda kutip itu mungkin apa ya, pendaki yang dulu tersesat di sana kah, atau yang sudah ya, intinya sih yang pendaki yang udah nggak ada. Oh gitu ya. Sob Bang, ditahan dulu sebentar. Siap Bang. Bang. Nah jadi itu sob ya, sedikit kisi-kisi dari Bang Lukas. Ternyata di pendakiannya itu dia sempat melihat sosok orang sih ya, lagi betapa ya di pendakian itu. Dan sementara itu emang bukan rombongannya dia. Oke, sebelum kita lanjut ceritanya Bang Lukas, gue mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan sob. Dan yang baru bergabung di channel ini bisa kalian subscribe nih sob channel ini, biar kita makin mesra. Oke, nggak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ceritanya Bang Lukas. Ini dia. Jadi gini Bang, jadi pada saat tahun 2020 itu tepatnya bulan Oktober nih Bang. Nah gue sama komunitas pencinta alam Bekasi nih yang ada di Cikunir, Bekasi Selatan tuh mau ngadain open trip nih. Nah lo tau sendiri tahun 2020 itu kan masih
gencar-gencarnya COVID ya. Iya. Nah tapi biarpun COVID lagi naik-naiknya, tapi antusiasme pencinta alam di Bekasi itu masih lumayan besar. Soalnya gue bikin open trip itu sampai 31 orang termasuk gue bang. Dan gue tim gue ada 7 orang. Nah yaudah tuh kita sepakatin 31 orang berangkat, kita sewa mobil TNI nih bang. Oh pakai TNI. TNI itu kan biar lebih kesannya wah gimana ya gitu ya. Pendaki banget lah. Iya gitu. Nah udah tuh kita kumpul di daerah Cikunir itu hari Jumat. Hari Jumat. Nah, singkat ceritanya kita start mulai berangkat dari Bekasi itu jam 9 sampai jam 10 malam. Nah karena emang nungguin kawan-kawan yang lain juga kan. Jadi tuh akhirnya jam 10 kita start mulai berangkat. Nah udah mulai masuk tol, dan alhamdulillahnya karena kita pakai mobil TNI sirene berguna nih bang. Iya jadi macet tuh kebuka semua jalan tes. Dan perjalanan makan waktu dari jam 10 gue sampai base camp Palutungan itu sekitar jam 2 pagi. Nah di sana nggak terlalu banyak pendaki sih bang kalau yang gue lihat pada malam itu ya. Nah udah gitu gue turunin barang dari truk, semua turunin barang, akhirnya gue masuk ke base camp. Waktu itu masuk-masuk masih tutup. Udah akhirnya gue masuk ke base camp, kan base camp itu luas tuh ya, bisa nampung sampai 50-80 orangan gitu ya kan. Dan ada rumah juga kan. Gue lihat sih dari depan pintu udah banyak sepatu nih, pikir gue wah udah ramai pendaki nih, pikirku di dalam kan. Udahlah akhirnya gue pakai aula nih bang, pakai aula. Ya udah tuh udah gue preparein anak-anak tempatnya di mana. Udah. Nah karena ini jadi catatan nih bang, gue suka ke tempat alam terbuka, tapi gue juga salah satu pendaki yang nggak kuat hawa dingin bang. Iya. Jadi serba salah gitu, serba salah. Sampai saat ini pun gue kalau mendaki nih gue pasti izin sama orang tua gue, karena yang diwanti-wanti sama orang tua gue gitu, lu tuh nggak kuat dingin, kenapa lu suka naik gunung gitu. Ya udah akhirnya karena memang cuacanya dingin banget, jadi gue putusin buat gelar matras sama ngeluarin SB nih. Akhirnya gue tidur bang. Gue tidur, gue nggak ngikut kopi anak-anak, gue nggak ngikut makan malam pada saat itu. Pokoknya gue nyampe di sana gue tidur, mikirnya gue gini, 30 orang yang gue bawa besok, wah gue bakal berat banget di kerjaan gue gitu kan. Jadi akhirnya gue putusin buat tidur. Tuh gue denger masih rame nih anak-anaknya, sampai gue nggak tahu di sampai jam berapa udah mulai sunyi, dan akhirnya gue baru bisa tidur pulas tuh bang. Nah singkat cerita pagi tiba nih azan nih kan. Nah, anak gue bangunin deh, sholat ya kan. Ya, mau sholat, mau kamar mandi silakan. Nah gue sama Teddy sebagai ketua tim bikinin makanan nih buat anak-anak. Bikinin makanan, bikinin kopi, sisanya beli di warung nih buat sarapan mereka. Udah singkat cerita sekitar jam 7 pagi itu tuh anak-anak pada bangun. Kita sarapan, udah kelar mandi. Nah gue sama Teddy ngurus maksi. Cek perlengkapan dan dikasih monitoring juga buat perjalanan menuju dari base camp menuju sampai pos terakhir gitu kan. Gitu udah dapat pencerahan kayak gitu. Nah gue agak kesendat di bagian kesehatan pada saat itu bang. Jadi kita daftar online, tapi mengharuskan kita harus membawa surat bebas COVID dan juga surat kesehatan. Nah gue nggak dikasih tahu kalau harus cek kesehatan lagi di sana bang. Akhirnya ribet lagi, gue ngecek kesehatan lagi di sana, lama bang, 31 orang kebayang bang, ngecek satu. Akhirnya estimasi gue berangkat jam 9 itu ngaret. Akhirnya gue bisa berangkat sama anak-anak itu sekitar jam 11 siang bang. Begini akhirnya kita kumpul, udah semuanya udah beres, kita kumpul, kita doa. Nah start nih kita mulai pendakian dari jam 11. Itu masih melewati pemukiman warga, masuk lagi ke ladang penduduk, sampailah kita di pintu hutan rimba. Nah sekitar jalan sampai 100 sampai 200 meter kita dapat pencerahan lagi nih sama pihak ranger, karena memang kita mungkin pada saat itu pendakian terbanyak bang, pendakian terbanyak kuotanya, pendakian terbanyak itu grup kita. Udah akhirnya kita di briefingin lagi, dikasih peta lagi. Yaudah dari situ akhirnya kita lanjutin lagi perjalanan. Nah
pada sebelum kita sampai di pos 1 Cigowong sekitar 1 jam perjalanan, gua ada di tim 2. Gua ada di tim 2. Dia gua jalan, gua posisi ada di belakang. Pada saat itu ngelewatin jalur yang namanya Kalimati, Bang. Nah, di Kalimati itu gue sempat bilang sama peserta nih yang ada di grup gue, sekitar ada 10 orangan. Gue bilang sebelah kiri kita ini Kalimati namanya. Kenapa disebut Kalimati? Ada air yang menggenang, cuman nggak tahu arusnya bakal kemana. Gue bilang gitu. Udah di ujung Kalimati itu, kalau emang pernah ke Gunung Ciremai via Palutungan, ada sebuah kayak bongkahan goa. Mungkin bukan goa ya, kayak ada cekungan dari batu lah gitu. Nah udah tuh, gue jalan-jalan di jalur itu, gue lihat dari gue agak lupa berapa meter jaraknya. Gue lihat kayak orang pakai baju putih dan berudang-udang, rambutnya panjang, tapi gue nggak tahu ini cowok atau cewek ya, Bang. Jadi posisinya gue lihat tuh kedua tangannya lagi sedekap gini, Bang, dan kakinya dilipat gitu. Jadi semuanya serba putih. Gue sempat stuck nih jalan, gue kaget. Itu siapa, gue bilang gitu kan. Jadi pikir gue gini loh, mungkin di Gunung Ciremai itu masih banyak ya orang yang melakukan ritual ya kayak petapaan lah, atau ya entahlah apa itu yang dinamakan itu. Ya pokoknya mikir gue positifnya, ini seorang petapa aja gitu, Bang, pikir gue gitu. Tapi yang bikin gue aneh gini loh, gue yang melihat sosok itu tuh, gue stuck, gue berhenti, gue kaget. Tapi 9 orang yang ada di depan gue jalan santai biasa aja, Bang. Padahal posisinya deket banget loh. Tapi dia nggak ngeliat yang lain tuh. Gue nggak tahu, dan gue nggak mau nanyakan hal itu. Tapi kenapa gue bilang kayaknya yang lihat gue doang? Dari tingkah laku mereka tuh biasa aja. Kan biasanya kalau kayak gitu siapa pasti kayak gitu ya, pasti kayak gitu. Soalnya pendaki kadang-kadang yang mulutnya kadang suka apa ya, cepat-cepatnya DDH. Ya 9 orang itu ya gue pikir ya emang nggak ngeliat apa-apa gitu. Yaudah dah, gue nggak ambil pusing, lewatin. Gue jalan, gue masih ngelewatin ini orang. Dan emang nggak bergerak sama sekali, melihat juga enggak, gerak pun juga enggak. Cuman dia begini aja. Udah, dari situ kepentokan tebing, kita ambil kanan, lurus lagi. 1 jam kemudian kita sampailah di pos Cigowong. Nah di pos Cigowong itu sekitar jam 12:30 kalau nggak salah. Nah 1 akhirnya tuh dia tuh gue bongkar keril, kita bikin cemilan. Jadi memang sengaja. Jadi gue cuma bikin cemilan pos 1 karena jaraknya kan masih panjang ya, Bang. 2, 3, 4 sampai 5 kan, sampai ke 6 gitu kan. Yaudah, cuaca masih bagus, pada saat itu masih cerah banget. Cuman emang apa ya, Ciremai itu emang jalurnya keren sih. Hutannya rimbun banget, cakep sih gue bilang gitu. Jalur itu keren banget sih gue. Itu kita ramah-tamah di situ. Nah pada saat lagi bikin bakwan sama tempe itu, gue ngajakin anak-anak nih, ada yang mau kamar mandi gak? Bilang gitu, kalau ada yuk bareng. Enggak, Bang, udah. Ya udah, akhirnya gue sendiri nih, Bang. Gue sendiri. Jadi kamar mandinya itu, kalau buat kawan-kawan yang belum tahu, di via Ciremai, via Palutungan itu di Ciremai, jadi agak jauh dari pos Cigowong itu, agak turun lagi ke bawah sekitaran 100-200 meteran, baru kita nemuin kayak sebuah gubuk gitulah. Dan 2 pintu di kiri dan kanannya, nah yang masih gue inget, Bang. Udah, akhirnya gue pilih pintu sebelah kanan dan gue pilih pintu yang paling ujung, Bang. Nah, terus dulu nih, gue emang apa ya, gue jarang banget mendaki itu. Terus gue boker tuh gue jarang banget, Bang. Karena mungkin ini ada kamar mandi, jadinya kayaknya ini asik nih gitu. Jadi akhirnya gue buat celana, gue bakar rokok, gitu. Gue santai aja, Bang, biasa orang lagi menikmati proses itu ya kan. Pada saat gue lagi boker nih, tiba-tiba gue kayak ngedenger suara kayak orang ngegeram. Pasti suara kayak gitu. Gue masih santai aja, pikir gue mungkin di sebelah gue tuh memang ada orang gitu, atau di depan gue tuh ada orang. Karena itu kan toilet umum ya, jadi siapapun bisa ada di sana gitu. Betul. Udah, gue santai, gue sekut aja, gue ngerokok aja, gue nggak mikir ke arah sana. Tapi gue dengar suara itu lagi, ini lebih berat, lebih panjang. Dari situ gue langsung
gue langsung gemeteran, gue langsung merinding semuanya. Udah, gue langsung selesaiin bang. Gue selesaiin, kalau gue buang, gue cebok, gue pakai tangan lagi, gue cabut keluar. Yang gue bikin gue aneh gitu, pintu yang ada di sebelah gue lihat tuh melompong dan nggak ada orang. Iya. Dan akhirnya gue keluar dari WC kamar mandi itu, dan di sebelah pintu sebelah kiri itu gue lihat juga nggak ada orang. Dan setelah gue keluar dari WC itu, gue juga nggak ngeliat siapapun lari di situ. Dan sekarang kita pikir pakai logika aja, secepat apa orang bisa kayak, pikir gue kalau emang lo mau nakut-nakutin gue gitu, lo pasti ketahuan sama gue di saat gue keluar pintu WC itu. Ini nggak ada sama siapa. Gue lihat cuma kawan-kawan gue yang ada di ujung. Dari situ udah gue coba nenangin diri. Gue kenapa gue kayak gitu, gue pengen terlihat nggak terjadi apa-apa aja sih sama peserta-peserta lain, karena nantinya kan bakal bikin mental agak gimana gitu lah ya kan. Udah dari situ gue udah bisa nguasain diri gue. Akhirnya gue balik lagi nih ke anak-anak. Betul, gue balik lagi ke anak-anak. Udah makan nih, makan yuk ya, kita prepare lagi. Nah kita akhirnya lanjutin lagi perjalanan nih bang. Kita jam 2 kita mulai berangkat, jam 2 sampai setengah 3 kalau nggak salah itu. Nah, kita mulai berangkat, gue bilang sama Teddy gini, Ted, nanti jarak dari pos Cigowong ke pos 2 Kuta ini kan nggak terlalu jauh, paling sekitar 15 menit. Kita lanjut aja ya, kita ketemu di pos 3, gue bilang gitu. Jadi deh bang, yaudah siap. Dah, Teddy jalan duluan nih, Teddy jalan duluan. Gue tetap ada di posisi tim 2, jadi gue jalan tuh. Teddy jalan, tim 2 jalan, sama tim 3 akhirnya nyusul. Dan pada saat singkat cerita sampailah kita di pos 2 Kuta nih, pos 2 Kuta. Kan perjanjiannya nggak usah ngebreak nih. Kan, tapi emang kan dari Cigowong itu kan jalannya udah lumayan makin nanjak. Iya. Mungkin kelelahan, dan gue lihat Teddy kayak melihat ke arah sebelah kiri atas. Habis ngelihat ke arah kiri atas terus ngadep ke gue. Ngadep ke gue. Dia kayak main panang-panangan. Gue agak paham sih apa yang mungkin dilihat sama tadi. Gue cuman kode sama dia cuman kayak gini. Dan gue nggak bersuara bang. Dan gue nggak bersuara. Gue pengennya apapun yang dilihat lu jangan ceritain, nanti aja ceritain sama gue. Udah. Yaudah, dari situ akhirnya Teddy pimpin lagi nih tim 1 jalan, dan gue juga pimpin lagi tim 2 buat gue lanjutin lagi perjalanan. Akhirnya tim 1 sampai tim 2 ini akhirnya kita rindangan jalan bareng nih bang. Kita jalan bareng sampai di pos 3 itu asar. Nah sambil kita duduk-duduk nungguin tim 3 nih sampai di pos 3. Udah nggak lama, sekitar 5 menit kemudian tim 3 sampai nih bang. Nah baru santai-santai tim 3 sampai, tahu-tahu hujan bang. Waduh hujannya gede banget, dan ini yang gue takutin sih sebenarnya. Karena dari pos 3 ke menuju pos 4 Arban kan hutannya makin lebat ya. Hutannya makin lebat, pikir gue aduh ini bakal berat banget nih. Udah gitu, udah ini akhirnya tim gue suruh keluarin flysheet. Gue bentang nih flysheet sekitar ada 3 sampai 4 flysheet besar, gue bentangin dan anak bernaung nih di dalam tuh. Itu akhirnya nunggu 1 jam, 1 jam setengah, hujan makin gede loh. Akhirnya tim gue kumpulin lagi nih, nih kita sepakat gimana yang enak, gue bilang gitu. Kalau kita nunggu hujan reda, kita mau sampai kapan, sampai di tempat yang terakhir, gue bilang gitu. Akhirnya tadi ucap suara, gini aja bang, gimana kalau kita pecah aja, ada tim tenda, dia bilang gitu. Jadi deh yang Carol yang ada tendanya kumpulin semua, gue bilang gitu. Nah, Carol yang ada tenda dikumpulin sama anak-anak. Terbentuk nih tim tenda ada 5 orang akhirnya. Yaudah lo orang berlima jalan duluan sampai di tempat camp terakhir. Udah kita sepakat dulu mau camp di pos berapa. Sekarang jam 5 sampai setengah 6. Yaudah gini aja, kalau waktunya memang nggak memungkinkan untuk kita di camp terakhir, kan niatnya kita tuh campnya di pos 6 Sanggrahan kan. Nah tapi kalau memangnya udah kemalaman juga di jalan, mendingan dipentokin aja di pos 5 Tanjakan Asoy, gue bilang gitu. Yaudah sepakat. Nah untungnya tuh kita bawa HT bang, dari tim masing-masing kita bawa HT, jadi tetap komunikasi berjarak 1 sampai 3 km itu masih bisa aman kejaga gitu kan. Yaudah
Teddy mimpin nih, tim tenda berangkat 5 orang. Nah gue mimpin sisanya sama peserta lain gitu kan. Udah berangkat nih anak-anak. Alhamdulillahnya sekitar sebelum maghrib hujan udah agak-agak reda kan. Kira udah jas hujan pakai, yuk siap-siap kita berangkat. Gitu. Udah flashlight kita gulung, kita udah pakai jas hujan semua. Kira kita lanjutin lagi perjalanan. Kita lanjutin perjalanan pos 3 menuju pos 4. Awalnya gue posisinya ada di depan nih awalnya. Nah sampai setengah perjalanan temen gue sweeper yang di belakang kontak lewat HT, bang bisa stop dulu bang. Kenapa Ai? Namanya Ai. Kenapa Ai? Enggak bang, ntar aja gue cerita di depan. Oke siap gue tunggu. Udah akhirnya gue perintahin anak-anak buat nge-break. Kebetulan pada saat itu udah gelap banget dan feeling gue nih udah maghrib, emang udah azan pikir gue, cuman emang gak kedengeran aja gitu kan. Udah akhirnya kita nge-break, duduk-duduk, gue sambil nunggu Ai nih nyamperin gue kan lumayan agak panjang soalnya bang, lumayan agak panjang peserta kita gitu loh. Udah akhirnya Ai sampai, terus gue tanya sama Ai, lo kenapa Ai? Tahu bang, gue nggak betah aja di belakang gitu, gue pokoknya nggak betah aja di belakang. Oh ya udah sekarang lo pimpin depan nih, gue bilang gitu. Ya bang, siap bang. Nah 5 menit kemudian Aila mimpin nih, lanjutin perjalanan. Selang sekitaran 10 menit Ai ngontek gue lewat HT, bang ini kita ambil jalur mana ya? Kiri atau kanan ya? Iya. Terus gue bilang sama Ai, orientasi medan dulu. Lo pastiin kanan jalur itu jalur evakuasi atau bukan, atau jalur pendakian. Coba lo olah lagi lo orientasi medan. Dari situ akhirnya nggak lama Ai ngambil putusan, bang gue ambil kiri ya, siapi tugas lo, gue bilang gitu. Ya udah akhirnya Ai ngambil kiri. Nah ambil kiri menurut gue memang ini jalur pendakian, tapi emang jalurnya tuh curam banget bang. Kita sampai narik akar pada saat itu, yang seingat gue narik akar, dan gue jadi orang terakhir gitu loh. Gue jadi orang terakhir. Sempat ketemu Teddy juga bantuin di tambang tuh, nggak taunya gue, kok ada Teddy pikir gue kan. Bukannya di jalan duluan, batunya di ngebreak di atas, nggak taunya memang jalurnya itu jalurnya emang curam. Soalnya gini bang, abis hujan tuh licinnya bener-bener parah gitu. Iya, betul. Jadi dibantuin sama tadi atu-atu nih bang, dibantuin sama tadi atu-atu. Bisa gue di belakang, pas gue narik ini akar pohon jatuh gue, gue merosot gue bang. Anak-anak pada teriak tuh, Pak Lukas pada teriak tuh. Gitu akhirnya gue jatuh sampai 2-3 meter tuh bang, gue merosot ke bawah tuh. Emang licin banget, asli licin banget ya. Gitu akhirnya gue coba ngerangkak lagi, dan akhirnya gue berhasil ada di punggungan tuh. Akhirnya gue berhasil ada di punggungan. Dia gue bilang, Ted, udah aman nih, ayo jalan lagi gitu. Udah jalan lagi. Teddy sama tim tenda akhirnya ngelaju lagi nih. Anak-anak sempat nge-break dulu tuh. Anak gue suruh nge-break dulu, istirahat karena emang jalurnya nanjak banget bang, asli parah, nanjak banget. Nah, hari udah makin malam nih, udah makin gelap. Pada saat perjalanan itu jadi kan kabutnya ya pasti paham lah kabut di gunung tuh kayak gimana gitu kan. Jadi yang gue bikin gue aneh tuh kabutnya yang di kiri dan kanan gue tuh kayak lama-lama kayak ngebentuk kayak orang gitu bang. Tapi pada berjejer pohon gitu loh. Iya. Putih-putih. Cuman gue nggak bisa pastiin wujudnya seperti apa, tapi berbentuk kayak orang-orang aja gitu loh. Dan banyak itu sepanjang trek perjalanan bang. Sepanjang trek menuju pos 4. Dari pos 3 sampai pos 4 Arban. Karena memang yang gue tahu tuh jalur termistisnya Gunung Ciremai di jalur Palutungan itu adalah jalur 3 Bang Goyangan Badak sampai ke pos-pos Arban. Nah, dan bukan cuman kabut yang berbentuk jadi orang, gue ngerasanya di belakang gue tuh kayak ada yang ngikutin. Gue tengok gak pernah ada. Gue tengok pun gak pernah ada, tapi gue dengar suara tapaknya sampai kayak mau ngebentur badan gue, ngerti gak sih lu bang? Kayak mau gitu. Iya, gue kayak nguyun kena angin gitu loh, kayak nganain itu. Di belakang gue siapa sih? Dan gue pastiin orang yang terakhir adalah gue.
Gue pastiin karena gue pada saat itu posisi gue sweeper dan gue yang bagian nyapu, jadi nggak mungkin banget di belakang gue tuh masih ada orang lagi selain gue gitu kan. Ya tapi itu yang gue alamin tuh, yang gue rasain kayak masih ada orang di belakang gue, tapi gue tengok nggak pernah ada, gue nggak pernah nemu siapa-siapa. Dan juga headlamp gue paling terang di antara headlamp yang lain. Jadi kalau sekali nyenter jeder beng. Iya kan di center gue tuh punya dua lampu, lampu badai sama lampu yang putih biasa. Jadi gue pakai lampu badai pun itu tembus kan kelihatan gitu, itu nggak ada siapa-siapa gitu loh. Ya udahlah, Bismillah ya, emang mungkin memang ada, tapi ya udahlah gua abainnya gitu. Ya udah, singkat cerita sampailah kita di pos 4 Arban ya bang. Nah di pos 4 Arban gue sempat ngebreak sekitar 10 menit, radio gue bunyi, halo guys. Nah ini dari Teddy nih, tim tenda. Iya Ted, gue udah nyampe pos 5 nih, dia bilang gitu. Wah deket dong, gue bilang gitu ya. Deket nih, nggak sampai 1 kilometer ya. Ya sekitaran segitulah bang. Yaudah, bentar lagi gue ngecul nih. Yaudah, kita putusin aja deh, ngecamp di mana? Ini udah sekitar jam 9 malam soalnya bang. Gue bilang, gue lihat nih muka-muka anak-anak, aduh, lesu-lesuat kan pikir gue. Iya. Ted, bongkar tenda di pos 5. Siap bang? Udah, akhirnya sepakatin kita ngecamp di pos 5. Yaudah, sekitar 10 menit gue bilang sama anak-anak, yuk jalan lagi. Tim tenda udah lagi bongkar tenda nih, gue bilang gitu. Oh ya bang, siap. Udah nih, jalan sampai sekitaran 1 jam sampai di pos 5 kita ditanyakan Asoy. Dia tuh gue bantuin Teddy bikin tenda yang tinggal sisa-sisa buat peserta. Nah tinggal tenda gue sama tenda si Teddy nih, sama tenda buat logistik. Tinggal 3 tenda. Pada saat gue bikin tenda gue sendiri nih, lagi mau masih ngurut prem tuh, temen gue nyeletuk gini, wah apa nih? Akhirnya gue jadi fokus sama kata-katanya bang. Gue fokus jadi fokus sama kata-katanya. Wah apa nih? Nah pas gue periksa, gue lihat sepatu gue bang. Atau gue nginjek tai bang, Kotoran orang. Gue nginjek kotoran orang. Wah sih sumpah bang, gue gue tuh kayak orang sumpah serapah sih pada saat itu sih. Gue pikirnya itu kok jorok banget gitu loh. Lu nggak bisa kayak lu nggak gali dulu terus lu kubur lagi gitu loh, biar lu nggak nyusahin orang lain gitu kan. Gue emang nggak sempet orientasi medan lagi karena gue pikirnya itu tempat camp dan nggak bakal ada hal yang kayak begitu gitu. Pikir gue mungkin pun ada, ya berjarak lah, ada tanah juga gitu kan. Ini enggak, gue center. Gue bilang wah parah tuh ya, asik bau. Akhirnya kita yang menghemat air dari pos 1 sampai ke puncak, akhirnya gue buang sekitaran setengah botol. Gue nggak mau tahu sepatu gue udah bersih, gue bilang gitu ya kan. Jadi emang gue gak nyaman besok summit, pikir gue gitu. Udah dari situ gue keselan, gue sampai nggak mau bikin tenda bang waktu gitu bang. Bodoh lah, lo mau bikin tidur terserah lo lah. Gue bilang gue kesel deh, gue bilang gitu. Udah akhirnya tiga orang yang satu tenda sama gue, akhirnya mereka yang bikin tenda terusin. Nah gue bersihin sepatu tuh. Ya, pada saat itu si Teddy udah bikin makanan nih bang, bikin makanan kan, tenda logistik udah jadi sama tendanya udah berdiri kan. Nah gue masuk nih dalam tenda nih, makin masih kesel-keselnya gue, masih gondok aja, masih kepikiran mau nyari orang ini siapa gitu. Udah dari situ gue putusin buat tidur. Teddy nggak ngerti jam berapa, Teddy bangunin gue, bang makan gitu. Udah gue bilang gitu, gue udah terlanjur kesel, gue bilang gitu. Udah ngemut, udah nggak ada moodnya lagi deh, gue bilang. Jadi gue tidur aja, lo orang pada makan deh. Itu anak-anak pada makan, gue putusin buat tidur. Sekitar jam 12 malam gue kebangun nih, gue mau ngencing nih bang. Ya udah, akhirnya gue pakai sendal, gue melipir dari tenda gue, berarti sebelah kanan nih. Gue melipir sebelah kanan, nggak jauh, sekitaran cuma 2 meter jaraknya dari tenda gue. Jadi gue mancing, posisi berdiri ngadep ke arah sebelah sana. Tenda gue tenda di belakang gue persis gitu, jarak 2 meter. Nah pada saat gue lagi mancing itu, gue denger ada suara orang jalan nih bang. Gue sempat nengok, emang 2 orang lagi jalan. Cuman posisinya ini gue gini nih bang, ini 2 orang ngeliatin gue jalan lagi bang. dari sisi depan lo lewat. Persis di depan gue. Pikir gue
oh mungkin ngelihat gue lagi begitu, lagi ngencing, dia malas kali mau negor, pikir gue gitu. Dan gue pikir juga, ayo udah kali lah, cuman kayak begitu doang, toh besok juga pagi ketemu gitu kan, bisa ngobrol gitu kan. Ya udah, akhirnya tuh orang jalan terus sampai benar hilang di kegelapan nih bang. Dan itu udah gue selesai ngencing, gue basuh pakai daun biar menghemat air lagi-lagi. Dan tuh gue balik lagi ke dalam tenda tidur nih. Gue lanjutin tidur lagi. Sekitar jam 3 gue dengar dari pos ranger itu ada yang teriak sahur. Tapi posisi bukan bulan puasa tuh bang. Tapi ada yang teriak kayak gitu sahur. Pikir gue buat bangunin pendaki-pendaki yang mau summit nih. Karena start dari pos 5 kan lumayan agak jauh ya. Jarak buat summit menuju puncak kan gitu kan. Udah jam 3 gue sempet bangun, cuman mager banget bang. Kaki kayaknya males mau digerakin. Akhirnya udah makin gue kencangin nih sleeping bag, gue tidur bang. Gue lanjutin tidur. Nah sampai di mana gue dibangunin sama anak-anak itu sekitar jam 4:30. Bang summit. Summit. Iya, gila lu jam segini gue mau nyampe puncak jam berapa? Ayo summit, enak kita kecapean. Iya gue bilang kecapean sampai di tenda, sampai di pos 5 gitu di jam 10 malam gitu kan. Jadi akhirnya mau summit gak? Ayo summit. Sayang. Jadi akhirnya kita putusin, kita sarapan dulu. Akhirnya kita mulai summit nih. Jam 5:30 pagi kita mulai summit. Gue sempet juga teriak air gue lupa soalnya stok air ada di tenda gue nih gitu. Akhirnya sebagian dari tim gue balik lagi nih ke tenda buat ngambil air yang emang gue siapin di tas gue gitu. Nah gue udah ngelewatin tanjakan Aso, naik lagi ke atas sekitaran 1,5 jam sampai di pos 6 di camp. Sampai di situ masih agak-agak gelap karena emang hutannya ketutup. Gue sempat main api unggun dulu nih bang. Main api unggun, ngobrol sama ranger. Nah dari situ 5 menit kemudian gue lanjutin lagi perjalanan. Nah singkat cerita sampailah gue di sebelum Simbang Apuy nih bang. Nah gue singkat aja ceritanya. Sampai di sebelum Simbang Apuy gue ketemu pendaki asal Bogor. Ceweknya 2, laki-laki 1. Yang satu badannya agak kurus pakai kerudung, yang satu badannya agak gemuk, dan yang cowok rambutnya gondrong pakai kacamata. Datang ngobrol, gue bilang lu bertiga doang bang? Enggak bang, gue ikut open trip. Dia bilang gitu, open trip. Oh yang lain kemana? Udah duluan. Oh lah bang ditinggal. Iya tadi sih pada jalan duluan. Ya saya mah biasa aja bang jalan gitu di. Ayo bareng aja gue bilang gitu. Yaudah bareng. Nah bareng nih ikut perjalanannya sama orang 3 orang Bogor itu tuh. Gue jalan berhenti lagi ngebreak sampai di Simpang Apuy. Gue lanjut lagi perjalanan nih. Nah sampai di mana gue di pos 8 gue walet. Pas banget di pinggiran Pelangi tuh. Nah dari situ radio yang gue bawa ketangkap sinyal dari ranger yang menyatakan di puncak Cermai badai bang. Akhirnya dipaksa pukul mundur semuanya. Jadi ranger naik nih bang dari pos 5 dan pos 6, ranger naik semua ke atas. Disuruh turun semua, yang ada di puncak disuruh turun semua. Nah dari situ kabutnya udah mulai ketutup, arah puncak juga udah nggak kelihatan. Nah anak-anak pada melipir masuk ke gua walet nih bang. Pada melipir masuk ke gua walet. Nah gue posisinya berada persis di pinggiran jurang itu. Gue nggak mau turun sama sekali. Kenapa? Pada saat kabut sebelum ketutup, gue lihat di bawah gua walet, gue ngeliat pendaki lain, tapi bukan teman-teman gue. Padahal jelas yang turun ke situ cuman ada 30 orang plus 3 orang Bogor. Pendaki tadi gue bilang sebelumnya gue cerita itu. Jadi totalnya ada harusnya 33 orang, gitu kan? Tapi ini enggak bang, di pinggiran gua walet itu banyak banget pendaki, sumpah banyak pendaki. Gua bilang itu mereka siapa? Kegiatannya biasa aja, diam, tatapan kosong, nggak ada kegiatan yang mencolok yang dilakukan sama mereka, nggak ada. Tapi gue tuh benar-benar gue nggak mau turun ke sana. Sampai di mana gue dikagetin sama Teddy. Bang, turun badai. Gue kaget bang, emang gue nih
badan gue nguyang bang, teruyung gitu, sampai bener ke bawah angin gue. Gue akhirnya gue ikutin kata-kata Teddy, gue ikutin Teddy nih dari belakang, gue ikutin turun ke gua walet, melipiran batu. Dan anehnya, yang tadi gue lihat dari atas, pendaki yang aneh gue bilang tadi gue lihat dari atas, sampai di depan mulut gua walet, udah nggak ada pendaki itu. Jadi pure cuman ada 33 orang, 34 termasuk gua yang ada di situ. Benar-benar itu orang itu doang, udah nggak ada lagi. Dan gue jadi mikir, yang tadi gue lihat di atas siapa gitu. Dan itu gue nggak cerita sama sekali gitu, sama anak juga gue nggak cerita. Akhirnya gue masuk ke dalam gua walet, anginnya makin kenceng, hujannya makin lebat. Gue sempat maculin tanah, terus ngasih jas hujan buat kita nampung air. Sekitaran 5-10 menit hujan reda nih bang. Nah hujan reda, akhirnya udah tuh gue sama Teddy nyerokin air yang tadi nih, air hujan tadi masukin dalam botol. Nah dari situ gue coba buat ngangetin diri lagi, karena memang abis badai itu terus matahari langsung terang kayak gitu bang, terang banget, asli bagus banget. Dan gue coba di situ buat apa, jemur pakaian yang ada yang pada basah gitu, jas hujan lah, jaket kah gitu. Nah di situ ada satu yang gue lihat kayak agak aneh sih. Itu pendaki Bogor yang 3 tadi. Ada satu pendakinya yang cewek, yang badannya agak gemuk. Dia tuh kayak sila, cuman tangannya ngepol gitu. Tangannya ngepol terus gini. Ini orang kedinginan kali ya. Akhirnya gue coba samperin nih. Kenapa kak? Gue bilang gitu. Dingin bang, dia bilang itu dingin bang. Oh ya udah, itu sarung tangannya buka aja dulu, basah kali kan, gue pikir gitu. Jadi akhirnya dibuka nih sama dia, tangannya dibiru bang, tangannya dibiru parah. Dan gue pegang kayak gini, jaketnya basah. Gue bilang buka aja kak. Dia nggak mau buka. Jadi akhirnya tadi gue kasih kode, gue bilang gitu, bawang putih mana bawang putih, gue bilang gitu kan. Yaudah, akhirnya Ai kan bagi logistik, ambil bawang putih. Nah Ai nyamperin gue, mau bawang putih gue papak nih bang. Bawang putih gue papak, gue suruh telan nih. Kak, telan kak, gue bilang gitu. Telan sama dia, dibantu pakai air, dibuntahin lagi sama dia. Buntahin lagi. Kira kak, nih diminum bener ya, anggap aja obat, gue bilang gitu, anggap aja obat. Nah akhirnya ditelan sama dia, alhamdulillahnya udah bisa ketelan. Itu akhirnya si Teddy emang jaketnya emang agak besar, akhirnya dipakai nih ke badannya dia. Dan nggak taunya nih cewek punya riwayat penyakit asma bang. Soalnya dia tuh udah napasnya udah nggak benar, udah agak sesak. Dia ngeluarin alat bang, alat pernapasan yang segini loh, yang di kompak itu. Dan itu udah nggak fungsi lah, udah nggak fungsi sama sekali. Akhirnya tangannya gue usap-usap. Dari situ gue bilang, kak, ini maaf nih ya, gue bilang gitu, lo gue evakuasi ya, lo gue evakuasi dari sini, gak usah ikut ke puncak, gue bilang gitu. Tapi ini orang kekeh bang, tetap mau ke puncak, gue bilang. Akhirnya gue di sana kayak orang ngomel-ngomel sih, gue bilang. Kalau pikir gue sih kayak orang ngomel-ngomel gitu, maksudnya lu ngapain, kayak lo mau ngantri nyawa lo sendiri gitu. Lo sendiri aja buat ngurusin badan lu belum tentu bisa, gue bilang gitu. Dan juga kita nggak tahu kan ke atas berapa lama lagi, dan bakal terjadi apa juga di atas, pikir gue gitu. Dan akhirnya udah nih, akhirnya gue ngomong sama Teddy, Ted, lo pimpin anak-anak sampai puncak, tetap pastiin anak sampai puncak, sama nitip nih orang Bogor satu yang cewek pakai kerudungan yang badannya agak kurus. Gua turun ya, gue evakuasi 2 orang ini, gue bilang gitu. Yaudah deh bang, kalau kayak gitu nyati tetep pegang. Yaudah, anak-anak naik nih ke atas bang, leping, ngeliatin jurang, baru belok ke kanan kan. Yaudah, kak, udah bisa jalan belum? Udah bang, udah lumayan. Yuk, berangkat yuk, gue bilang gitu. Ini pelan-pelan aja. Deh, sampai kita naik bebatuan dulu, sampai di mana kita persis ada di pelipiran jurang. Gue sampai di situ, dia langsung jatuh bang. Wah, jatuh bener-bener tumbang, bang. Badannya gede banget bang. Ya Allah, ini kalau kurus aja sumpah gue gendong. Ini gue nggak bisa, biarpun gue berdua sama itu yang temen yang cowok yang gondrong, nggak bisa gue bawa dia. Badannya gede banget bang. Semua badannya gede banget. Saya coba gue cek di Facebook gue, kalau memang masih ada fotonya nanti gue kasih ke lo nih. Oke, siap. Dari situ udah tuh. Gue coba nungguin dia sampai dia siuman. Gue pakein minyak kayu putih juga.
dan akhirnya siuman dan gue kerogoh kantong dia, gue coba ngeluarin alat pernapasan di kompa lagi 2-3 kali, itu udah nggak pengaruh apa-apa gitu, udah nggak pengaruh apa-apa sama sekali. Nah dari situ dan gue coba tenangin diri lagi, gue coba tenangin dia. Jadi dari situ radio gue bunyi, Bang Lukas monitor bang. Iya, gue bilang gitu, kenapa? Jadi gini bang, 2 orang peserta sama tim 1 mutusin buat turun. Karena peserta yang 1 bilangnya nggak mau lanjut. Akhirnya di backup sama tim gue yang 1. Terus gimana? Yaudah berarti Bang Lukas tetap naik ke atas, digantiin sama yang 2 orang ini, gitu. Nah dari situ yaudah deh, akhirnya gue ngomong sama orang Bogor. Nah temen gue juga yang 2 orang ini udah nyampe gitu kan, udah Bang Lukas ke atas aja soalnya anak-anak nungguin. Jadi deh akhirnya nih coba lo ngikutin dia ya sampai bener dia ada di tempat camp ya, gue bilang gitu. Nah memang kebetulan campnya mereka itu persis ada di samping camp gue bang, nggak taunya. Soalnya si yang gondrong ini, yang orang Bogor ini negesin kalau dia ngelihat gue pas teriak air di pos 5 itu bang. Oh ya dari situ yaudah kalau kayak gitu berarti aman, berarti lo posisinya deket sama tenda gue. Yaudah akhirnya gue putusin buat naik ke atas nih bang. Sebelum gue lanjut menuju puncak, gue sempat ngeliatin kawan gue sama orang Bogor, jadi totalnya ada 4 orang. Sampai bener-bener hilang di telan kabut, sampai bener hilang, gue nggak bisa ngeliat mereka lagi, baru gue naik ke atas. Nah baru sampai di pertengahan jalan hujan nih bang. Pikir gue, wah ini kayak belum sampai di 3.000 nih, gue masih kena hujan, pikir gue kan. Yaudah tuh gue buka jas hujan, gue pakai radio lagi nih bunyi nih, bang posisi pertengahan ketet, gue bilang gitu. Di atas gimana? Full cerah bang. Aneh gak sih lo? Ini hujan lo, gue gede lo, hujannya gede banget bang. Gue sampai pakai jas hujan bang. Cerah tet, seriusan cerah bang, cerah banget nih bang gitu. Mataharinya penterot loh, kalau kata bahasa kita mah penter ya kan. Bahasa Bekasi. Iya bahasa Bekasi mah penter ya kan. Jadi deh gue lanjut jalan nih. Udah akhirnya gue lanjut lagi perjalanan. Bener bang, nggak sampai 2 menit nggak ada hujan sama sekali. Udah gitu aja deh. Udah gue buka lagi jas hujan, gue lipat lagi, udah gue lanjut lagi perjalanan ke atas. Ya nggak lama, sekitar 5 menit sampailah gue di atas puncak nih. Udah gue jabat tangan sama anak-anak, ngasih ucapan selamat. Gue nggak lama di atas, sekitaran nggak sampai setengah jam juga gue di atas, cuma foto-foto, bikin video, doain buat almarhumah pendaki-pendaki yang pernah hilang atau tersesat di sana. Setelah itu gue putusin buat turun. Nah di sana gue bilang sama tadi Ted, sorry ya gue ngecul duluan. Kenapa? Karena gue khawatir sama pendaki yang orang yang 4 orang itu, yang 1 orang sih yang pasti yang cewek itu gitu. Akhirnya ya udah ada beberapa orang dari tim gue sama peserta yang ikutin gue lari nih bang pada saat itu. Akhirnya gue ngecul nih ke bawah. 1 gue khawatir, kedua gue pengen kalau memang gue sampai di tenda, gue bakal bikin makanan buat peserta-peserta lain. Jadi kalau peserta udah datang, udah tinggal nikmatin doang gitu. Udah akhirnya gue lari, singkat cerita, sampailah gue di pos 5 nih. Sampai di pos 5 gue datengin tenda yang dimana orang Bogor yang tadi gue maksud. Dari situ gue tanya, ketua open trip-nya siapa? 1 orang pun gak ada yang jawab. Akhirnya gue cuma ngomong, lo tau gak, ini orang mau mati di gua walet, gue bilang gitu. Lo kalau bikin open trip lah yang baik, gue bilang jangan nyonton open trip yang kagak bener. Kan banyak kasus sih kayak gitu-gitu bang. Iya betul. Udah terlalu banyak kasus, jadi gue kayak orang kayak muak aja gitu loh. Maksudnya kayak gue bikin open trip tapi gue tanggung jawab sama peserta-peserta gue gitu lah. Itu gunanya lo bikin open trip, ya lo harus tanggung jawab apa yang peserta yang lo bawa kan gitu ya. Ini tuh nggak ada yang jawabin sama sekali. Akhirnya gue cuma ngomong kayak gitu. Setelah itu yaudah deh, gue lihat dia yang orang Bogor itu udah bisa makan. Ada gue bilang, kak gue ke tenda ya, gue bilang gitu. Iya bang, makasih bang. Udah akhirnya gue ke tenda. Yang ke tenda gue bikin makanan anak-anak, gue bikin kopi, gue bikin. Sekitar 1 jam kemudian peserta gue nyampe nih. Dah dari situ kita lanjutin masak-masak. Dan akhirnya kita makan. Habis kelar makan, jeleknya kita orang Indonesia tuh habis makan ngantuk nih bang. ngantuk parah sih. Akhirnya kita ketiduran nih. Kita ketiduran sampai kita bangun jam 9 malam bang.
Yang harusnya itu kita harus sudah buru-buru turun di sana karena memang kan kita ceceran mobil 3 hari ya. Iya. Kalau sampai hari berikutnya berarti kan nambah lagi biayanya. Betul. Udah dari situ, udah tuh gue bangunin anak-anak, deh kita bongkar tenda nih bang. Kita bongkar tenda buru-buru sampai di mana udah masuk semua peralatan. Ada tugas lagi adalah sampah terakhir nih. Ada 2 gunungan sampah yang besar-besar nih. Kok nggak ada yang bawa? Pikir gue, tim gue juga mau diem aja nih. Pikir gue, aduh. Akhirnya udah, gue memilah-milih sampah nih. Gue angkat sampah 1, berat banget nih gue pemilih. Gue angkat 1 lagi, udah beratan lagi banget. Udah akhirnya gue pilih sampah pertama. Gue angkat carrier gue yang ukuran 7,5. Udah gitu gue ambil di bagian atas webbing. Akhirnya gue satuin sampah, gue ikat pakai webbing. Kebayang lu, gue udah carrier tinggi di atas kepala, tambah lagi sampah segede gaban, jadi kayak berasa bawa lemari 2 pintu kan. Dari situ. Dan konyolnya lagi ada satu pertanyaan yang menurut gue konyol sih. Bang, nggak berat? Dalam hati gue, pala lu gak berat, lu jajalin lu bawa anjir. Nah dari situ peserta nanya sama gue nih, bang estimasi turun sampai base camp kira-kira jam berapa ya? Gue lihat jam sekitar jam 10 sampai hampir setengah 11. Sampai lah kita 3 jam, gue belaga gila aja gitu. Maksudnya biar mereka orang, oh iya sampai 3 jam gitu loh, bisa lari-larian gitu ya kan. Dalam hati gue, pala lo lari-larian. Udah tuh cek body, hitung 1 sampai di gue terakhir mentok 31. Udah siap, yuk bismillah, berangkat nih kita berapa? Nah pos 5 menuju pos 4. Nah dari pos 4 sampai di pos 4 nih, kita lanjut lagi perjalanan. Nggak ngabrik bang, kita lanjut lagi perjalanan sampai pos 3. Nah di pos 4 perjalanan menuju pos 3 itu lagi-lagi gue kayak ngerasain ada orang yang ngikutin lagi dari belakang. Gue tengok, gak ada. Gue lanjut lagi perjalanan. Untuk kedua kalinya gue tengok lagi, gak ada lagi. Gue lanjut lagi perjalanan. Pikir gue kayaknya sih pos 3 itu masih agak jauh. Itu kayaknya gue ada di pertengahan jalur nih kayaknya. Nah pada saat ketiga kali gue mau nengok ke belakang, ini bener-bener di belakang gue kayak bener-bener gue ngedenger banget suara orang jalan bang. Persis ada di belakang gue, persis banget. Akhirnya gue bener-bener penasaran, maksudnya lu ngapain sih itu lu ngapain sih? Gue nggak mau ngapa-ngapain di sini. Gue mau nih, baru banget gue nengok, tiba-tiba gue digapok bang. Demi Allah gue disabuk. Headlamp sampai mencong sampai ke mata bang. Gue jatuh ke depan. Wah gue jatuh guling-guling. Nah di posisi gue di depan ada temen gue namanya Bale, orang Bekasi juga. Lah bang lu kenapa? Gue bilang sama mengalibikannya, sandung akar gue kesandung akar. Padahal lu bener-bener gue berasa buat ditabuk gitu. Pipi gue tuh berasa buat gue ditampar. Pohon yang ada di depan gue persis pun itu goyang. Mungkin kena tabokannya itu. Cuman nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa dan nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Dari situ udah gue cuma ngerasain sakitnya gue doang gitu. Gue ditabok entah siapa yang berani nabok gue di sana gitu kan. Udah gue lanjut lagi perjalanan sampailah kita di pos 3. Di pos 3 nggak banyak gebrik, gue cuman benerin webbing sampah yang gue ikat itu. Akhirnya kita lanjut lagi perjalanan sampai di mana kita di pos 2 Kuta. Kita lanjut lagi perjalanan sebelum pos 1 Cigowong. Gue sempat ngasih kode sama Teddy, senternya cuman Teddy doang nih masih ada. Soalnya headlamp gue pas ditabok pada saat ditampar itu, headlamp gue tiba-tiba mati. Tiba-tiba aja mati gitu loh. Dan handphone gue juga lobet parah. Dan akhirnya di perjalanan itu sisa tinggal 7 orang nih gue. 7 orang di tim 3. Jadi semua peserta tuh sebagian udah ada di pos 1. Nah gue bisa tahu itu karena center yang tadi mainin gitu loh. Karena HP juga udah mati total bang. Cuman ada komunikasi cuman dari center doang. Kita ngetipin 2 kali, dibalas sama mereka 3 kali. Wah tuh anak-anak yaudah. Nah tiba-tiba Ai ngomong sama gue, bang mau break dulu, gue ngantuk, dia bilang gitu.
Cigowong udah bentar lagi turunan, kita ambil kanan udah selesai, gue bilang gitu. Nggak kuat gue bang, nggak kuat, bener-bener nggak kuat, gue bilang, gue ngantuk banget, gue bilang gitu. Yaudah deh, break. Akhirnya 7 orang nge-break nih bang, 7 orang nge-break. Udah duduk sampai gue di posisi paling terakhir, duduk nyender gitu kan. Baru aja gue merem, tiba-tiba Ai bangunin gue. Bang, ayo jalan lagi. Nah, jalan lagi. Udah ayo. Udah akhirnya lanjut lagi perjalanan nih. Lanjut lagi perjalanan sampai di pos Cigowong. Yang mimpin pendakian peserta depan, Ma'ruf namanya, ngomong sama gue, bang, lu kemana aja kok lama banget? 1 jam lo gue nungguin lu. Lu percaya nggak bang? Gue baru merem mata, ternyata gue udah 1 jam. 7 orang tidur di jalur itu. Iya. Jadi mungkin karena memang lelah banget, jadi gue berasanya baru banget merem, terus dibangunin Ai gitu loh. Tapi nggak tahu itu udah 1 jam gue di sana. Lu Ma'ruf lu seriusan udah 1 jam? Demi Allah bang, gue nungguin 1 jam di sini mana anak. Gue cuman terakhir ngelihat kode center, gue nggak tahu kode center dari siapa. Oh yaudah deh, akhirnya Ted ngobrol dulu Ted setengah jam ya, gue capek banget, gue bilang gitu. Yaudah bang nggak apa-apa, ngobrol dulu. Dia tuh anak-anak ngambil air, ada yang godain babi juga di sana. Dan akhirnya gue putusin buat tidur nih bang. Buat tidur, setengah jam kemudian gue dibangunin sama Teddy. Bang, yuk bang, lanjut lagi bang. Nah akhirnya kita lanjut lagi perjalanan nih. Nah, dari di pos Cigowong sampai ke sebelum pintu rimba, gue ngelewatin kayak jalur bercabang nih. Gue ngelewatin jalur bercabang. Ma'ruf teriak, Bang Lukas, kita pakai jalur mana ya? Akhirnya gue coba orientasi medan lagi. Kalau gue pilih jalur sebelah kanan, berarti kita harus melewati Kalimati. Ya, gue mikir gini bang, kalau gue lewat kanan, dan ngelewatin Kalimati, gue takutnya ketemu petapa tadi. Siang aja bikin gue merinding, gimana malam, pikir gue gitu kan. Dan gue takutnya yang ngeliat tuh malah seluruh peserta kan bakal kocar-kacir nantinya kan. Jadi gue bilang sama Ma'ruf, bro ambil kiri. Siap bang? Karena Ma'ruf ambil kiri nih. Ambil kiri memang jalurnya memang agak curam sih, memang jalur agak curam. Nah dari kiri itu gue udah ngelewatin jalur bebatuan turun, kok jalurnya anak-anak pada ke kanan lagi, berarti kan balik ke Kalimati lagi bang. Bro balik, gue bilang gitu, balik. Salah bang, ke kiri lagi gue bilang gitu. Kalau lo ke kanan lagi kita muter-muter lagi. Kita muter-muter aja nggak kemana-mana, gue bilang gitu. Oh sorry. Udah akhirnya Ma'ruf putar balik sama anak-anak. Udah tuh kita ambil kiri. Ambil kiri, jalur udah semakin lebar. Gue pikir udah mau sampai pintu rimba nih, pikir gue. Sebelum adzan subuh. Tapi memang gue lihat udah mulai ada cahaya yang mulai masuk nih. Nah jalur semakin kebuka, pohon di kiri dan kanan gue. Tapi yang bikin gue aneh sekali lagi adalah gue ngelihat sebuah tembok di kiri dan kanan gue di balik pepohonan itu. Jadi sepanjang trek itu tuh gue lihat temboknya kayak kalau ini kan tembok batako ya, ini tembok bata yang warnanya merah-merah itu, cuman ini kusam bang. Ini kusam dan yang ngelihat itu 7 orang, 7 orang yang sisa yang tadi itu, yang tim gue, cewek sih namanya Nabila, sampai ngucap kayak gini sama gue, bang, ini tembok apa ya? Gue mengalibiin lagi, oh ini mungkin tembok peninggalan zaman dulu, pikir gue. Dan demi Allah gue nggak tahu sejarahnya ada tembok di Gunung Ciremai itu, gue nggak tahu sama sekali. Mungkin kawan-kawan bisa ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar mungkin. Dan sampai hari ini pun gue cari di googling pun gue nggak nemuin sejarah ada tembok di Gunung Ciremai via Palutungan. Gue nggak nemu sama sekali sampai sekarang. Tapi yang jelas-jelas yang gue lihat sama anak-anak yang 7 orang itu, gue ngeliat tembok di kanan gue. Ya, akhirnya udah gue alibiin itu ke anak-anak. Udah mereka mungkin mikirnya oh iya mungkin tembok peninggalan sejarah. Udah kita lanjutin lagi perjalanan. Anehnya tembok yang kiri dan kanan gue lama-lama makin lama makin jauh. Jadi kayak kalau gue pikir sih
kayak lu mau keluar dari sebuah gerbang gitu loh. Jadi tuh kayak ngebuka gitu. Itu tembok bener makin ngejauh gitu loh. Temboknya makin ngejauh. Ya udahlah, gue Bismillah, emang gak ada apa-apa gitu kan. Gue juga gak niatan aneh-aneh ke gunung gitu kan. Nah sampai di mana gue udah jalan lagi dan gue dengar suara azan subuh. Nah dari azan subuh itu gue sampai lagi gerbang pendakian. Dari situ gue lanjut lagi perjalanan gue sampai balap-balapin peserta yang lain gitu. Saking gue udah capeknya bobo keril gitu kan, gue udah mau buru-buru sampai base camp ya pikir gue kan. Udah lewatin ladang penduduk, akhirnya lanjut lagi perjalanan sampai di pemukiman warga. Dan alhamdulillahnya sampai sekitar jam 5:30 atau jam 6 gue sampai di base camp nih bang. Gue sampai di base camp, alhamdulillah sampai. Nah baru banget gue sampai base camp, gue disemprot TNI gitu. Ditungguin di situ. Gue ditungguin, kamu ini dari mana? Wah lu, gue cuma nunduk ya pak maaf pak, ya pak maaf pak. Udah cuman itu kata-kata yang gue utarain sama tuh TNI. Dari situ deh gue bilang sama TNI, terkepalin aja itu tuh kan, terkepalin. Udah tuh akhirnya ya anak istirahat. Nah gue nemuin ranger pada saat itu. Ada ranger satu orang yang ranger lagi ngopi, dan memang gue ketemu juga di pos 5 sama dia. Gitu loh. Yaudah bang, ini sampahnya gimana? Terus dia bilang, yaudah saya percaya sama abang, nggak bakal saya periksa. Soalnya kan dia lihat gue bawaannya juga gede-gede juga gitu ya kan. Dua sampah plastik polybag besar lah itu. Akhirnya gue taruh di situ, kita ambil sertifikat, gitu anak-anak selesai pada makan. Akhirnya gue balik ke mobil dan gue menuju Bekasi nih bang. Di Bekasi sekitar jam 12 siang gue sampai di base camp, yang ada di Cikunir. Nah dari situ kita ramah-tamah. Nah, udah dari situ singkat cerita, anak-anak sebagian peserta udah pada balik. Nah, gue tanya sama Teddy perihal yang dilihat di pos 2. Karena memang gue bilang agak ganjil sih, agak janggal juga sih menurut gue. Ted, lu di pos 2 lihat apaan? Lo tahu apa yang dibilang Teddy? Jadi pertama dia lihat kayak pertama pikiran dia tuh kayak apa ya? Kayak air netes bang, kayak air netes. Cuman pas dilihat lagi ke atas, cewek ngegantung dan gitu dia ada tali. Jadi kira gantung diri bang. Ini darah mulu kalau menurut Teddy ngomong kayak gitu. Dan sorry gue agak lupa, pada saat di pos 3 hujan, Teddy kena hipo. Jadi kena dia di situ. Tadi kena hipo dan gua obatin juga pakai yang bawang putih itu. Ini tangannya bang, pada saat sarung tangannya Teddy gua buka, gua ngebuka sarung tangannya aja susah. Ini tangannya udah kaku bang, udah begini aja nih, tangannya udah begini. Ini gua bukain atu-atu bang, gua lurusin atu-atu, itu begini lagi, gua lurusin lagi atu-atu. Akhirnya bisa, dan gua copot nih sarung tangannya. Sarung tangannya basah dan tangannya udah nggak berbentuk biru lagi, putih semua. Buka jaket tuh, jadi buka jaketnya buka jaketnya tuh, gua usapin minyak, gua giniin, gua minumin bawang putih, di keringet jagung. Ini gua nggak ngerti si tadi ketempelan atau apa, pokoknya yang gue liat tuh dia cuman bengong aja. Nah mungkin gara-gara abis ngeliat yang sosok yang itu yang dia lihat, mungkin dia agak tegang. Soalnya bener bang, pas gue berada di jalur pos 2 Kuta itu, gue liat dia tuh tegang banget bang, ngeliatin ke atas tiba-tiba langsung liat gue gitu. Bener takut. Bener takut tuh, kalau ibaratnya di rumah mati kabur itu dia. Sayangnya di hutan mau kabur kemana gitu ya kan. Dari situ udah dan alhamdulillahnya 31 orang termasuk gue akhirnya bisa selamat sampai di rumah masing-masing, dan emang udah nggak terjadi apa-apa lagi. Cerita selesai bang. Oke, siap Bang Lukas. Epic banget nih sob ceritanya ya. Gila, gue sampai kayak merinding gimana gitu kan ya. Nah, Bang Lukas. Iya bang. Mungkin ada beberapa yang bakal gue tanyain bang ya. Siap bang, siap. Jadi yang pertama itu langsung ke Gua Walet nih bang. Iya. Di Gua Walet itu kan lu sempet bilang katanya di posisi bibir jurang posisi bibir bawah pendaki bang. Iya. Di situ. Gue lihat dari atas. Ternyata pas lu turun emang udah nggak ada kan? Nggak ada. Nah ini sebanyak itu kah pendaki
Ya mohon maaf bang ya, mungkin yang hilang kesesat atau gimana gitu, mungkin meninggal di situ apa gimana sih itu bang? Jadi kenapa gue bilang itu bukan temen-temen gue? Jadi gue merhatiin tuh dari setelannya bang. Setelannya kayak pakai ada yang lepis, keril-keril zaman dulu. Gue masih ada bang keril gue zaman dulu juga. Maksudnya iya apa ya? Ya seangkatan-angkatan itu lah, maksudnya alat-alat apa gearnya tuh yang ya tahun-tahun itulah. Yang nggak kayak kita sekarang gitu loh, pakaian celana yang waterproof, jaket waterproof. Ini emang nggak sama sekali gitu loh. Dan emang yang gue pastiin yang turun ke bawah itu cuman tim gua sama orang Bogor, nggak ada lagi. Soalnya gue cuman diri di situ, dan orang yang dari puncak dipukul mundur sama ranger itu langsung turun ke bawah, nggak ada yang melipir ke gua, nggak ada. Jadi gue bisa pastiin itu cuman tim gue doang sama orang Bogor 3 orang. Makanya gue nggak mau turun karena gue takut. Iya. Takut sih. Iya karena gue takut, jadi gue nggak mau turun. Gitu. Kalau nggak disamperin lah ya. Iya, gue kalau nggak disamperin Teddy juga gue nggak turun kali. Terus emang banyak banget nih sebelum gue pikir nih, dari perjalanannya Bang Lukas ini ke Gunung Ciremai ini banyak banget cerita ya. Dari yang mulai kabut lah, yang sosok-sosok jadi kayak bentuk orang gitu bang. Terus juga yang temen yang niat cewek gantung diri lah ya. Soalnya yang penampakan kabut itu juga yang lihat nggak cuma gue bang. Peserta lain tuh ngeliat semua. Soalnya jalannya pada nabrak-nabrak katanya sih. Kayak wah buru-buru gitu. Jalannya buru-buru gitu. Kayak orang jalan ketakutan itu udah kelihatan banget gitu. Makanya tetep gue gawangin terus nih, jangan sampai mencar nih orang nih gitu. Mencar selesai udah. Jam segitu, hutan lebat, mau kemana gitu. Iya betul ya. Iya, parah sih. Nah terus sosok yang gantung diri nih bang. Temen lu sempet cerita nggak sih bang, dia sosoknya ini kayak apa gitu bang? Kalau Teddy ngejabarin sama gue pada saat di basecamp Cikunder itu sih, dia cuma ngeliat cewek rambutnya panjang, mukanya ketutup sama rambutnya dia, cuma dia ngeliat ada tali di lehernya, dan di talinya itu tuh netes darah sampai ke baju gitu, netes ke bawah. Makanya pas Teddy bilang, gue pertama sih ngeliat air netes, nggak tahu pas gue liat ke atas, nggak tahunya bukan air, darah yang netes. Iya darah ini. Tapi tampilannya tampilan pendaki bukan bang? Enggak. Oh enggak ya? Jadi kayak pakaian cewek biasa yang baju terusan gitu loh bang. Baju terusan putih ya, nggak tahu warnanya putih atau apalah, pokoknya udah sepintas dia ngeliatnya itu warnanya itu aja gitu. Yang direkam sama memorinya dia itu aja. Dan memang penuh darah bajunya. Gue sih bener nggak ngeliat ini menurut si Teddy yang cerita sama gue sih nggak ngeliat sama sekali. Cuman gue ngeliat Teddy tuh kayaknya orang kayak ngeliat sesuatu gitu doang yang gue lihat, yang gue tangkap gitu. Oke gitu sob ya. Jadi benar-benar mengedukasi banget nih Bang Lukas ini ya tentang seputar pendakian. Dan gue pribadi gue banyak banget nih ngambil pelajaran nih dari ceritanya Bang Lukas ini nih. Ya, terutama kayak yang tadi tuh bang, jijik banget tuh bang sebenarnya masalah tai bang. Iya, asli. Nah itu kalau bisa tuh ya buat teman-teman pendaki nih ya, kalau mau buang air ya kita minggir dulu lah, atau kita gali dulu, kita kubur lagi kan ya. Nah Bang Lukas terakhir bang, kira-kira ada pesan gak nih bang buat teman-teman pendaki nih bang tentang ya open trip kah itu kah apakah gitu? Ya sesuai dengan cerita gue yang ini aja kali ya. Ya kalau seandainya kawan-kawan mau bikin suatu open trip, ya bikinlah open trip yang baik gitu, yang mencontohkan open trip yang baik itu kayak gimana. Ya pertama lo harus tanggung jawab sama peserta yang lo bawa, karena nyawa lo ini lo yang lo bawa tuh nyawa orang itu, jangan sampai lo sepelein kayak gitu aja sih paling bang. Kalau sampah mah ya udah pasti lo turun, pendaki mah di bawah kita naik lagi bang ke atas. Capek kan. Itu aja paling bang. Oke siap Bang Lukas ya. Nah buat teman-teman ya yang mau melakukan pendakian ya entah itu open trip atau apakah gitu kan ya, Bang Lukas ini ternyata punya trip organizer juga bang ya mungkin ya bang. Iya. Oke nanti bisa kabar-kabaran aja tuh sama Bang Lukas. Dan gue mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan buat Bang Lukas sendiri thank you banget udah gabung di channel gue bang ya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bang ya. Oke.
Oke, mungkin itu aja sob cerita di video gua kali ini. Gua Obay Bapela dan Lukas Lihat no. Triatmo.